بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk diberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk sampai di bulan suci Ramadan, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Nikmat ini sangat luar biasa sekali dan wajib untuk kita syukuri. Karena berapa banyak orang yang tidak sampai kepada bulan Ramadan ini. Saudara kita, orang tua kita, adik kakak kita, tetangga kita, kawan kita. Banyak di antara mereka telah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala wafatkan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan berapa banyak orang yang sampai di bulan Ramadan akan tetapi dia tidak dapat beramal di bulan Ramadan, tidak dapat berpuasa, tidak dapat melaksanakan qiyam. Entah karena mereka memiliki uzur seperti sakit, atau mungkin sedang safar, atau hal yang lainnya yang diberikan uzur untuk mereka, haid, nifas, hamil, menyusui. Ada juga di antara mereka yang memang tidak ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak ingin untuk melaksanakan sholat tarawih. Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk dapat beramal di bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, untuk melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Tinggal satu hal lagi ayyuhal ikhwah. Di antara mereka yang beramal, ada yang diterima amalannya dan ada yang tidak. Yang terakhir ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau ditolak. Tugas kita adalah beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan kita. Tidak boleh kita terlalu bersandar kepada amalan. Sering kita contohkan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua nabi yang sangat mulia, diperintahkan zat yang maha mulia untuk meninggikan bangunan yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Selesai melakukan tugasnya, mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak bersandar kepada amalan, tapi memohon kepada Allah agar amalannya diterima, dan ini yang harus kita lakukan. Berdoa kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah, agar qiyam kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Karena siapa yang ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Talhah radhiyallahu anhu pernah bermimpi, di dalam mimpinya tentang dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan.
Orang yang pertama ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang kedua. Orang yang pertama lebih berijtihad di dalam beramal dibandingkan orang yang kedua. Dua-duanya ikut dalam suatu peperangan. Orang yang pertama wafat di medan jihad dalam keadaan syahid, bagian dari para syuhada. Orang yang kedua selamat dalam peperangan tersebut, tidak wafat. Orang yang kedua baru wafat 1 tahun kemudian dan tidak wafat di medan peperangan, tetapi wafat di atas tempat tidur. Yang Talha bingungkan adalah di dalam mimpi beliau melihat bahwa orang yang kedua masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang pertama. Maka Talha pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa ya Rasulullah, orang yang pertama jauh lebih berijtihad dibanding orang yang kedua dalam beramal. Orang yang pertama wafat di medan jihad, orang yang kedua wafat di atas tempat tidurnya. Bagaimana mungkin orang yang kedua bisa lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah dibandingkan orang yang pertama? Maka jawaban Rasulullah SAW, wahai Talha, bukankah orang yang kedua hidup lebih lama dibandingkan orang yang pertama 1 tahun? Bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan, melaksanakan siyam dan qiyam di dalamnya? Maka sungguh pahala orang yang kedua lebih banyak dibandingkan orang yang pertama, seperti perbedaan langit dan bumi. Bayangkan ya ikhwah, ketika amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memiliki keistimewaan dan keutamaan yang begitu besar. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini sedang melaksanakan puasa. Dan orang yang berpuasa itu banyak yang salah memahami, dalam artian berpuasa adalah saat saya menahan lapar dan dahaga saja, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Banyak yang lupa tentang hakikat dari puasa itu. Maka ada nasihat yang sangat menarik, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nasihat dari seorang sahabat, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, yang disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf li Ibn Abi Syaibah. Nasihat bagi ana, bagi antum, bagi kita semua yang sedang berpuasa. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, idza sumta, jika engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim. Maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dosa dan dusta. Ini bagian pertama dari nasihat beliau. Jika engkau berpuasa, puasakan pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dosa dan dusta. Pendengaran kita harus kita puasakan dari segala bentuk hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ghibah, namimah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Musik, lagu, nyanyian. Harus kita puasakan telinga kita dari hal tersebut. Yang harus mana kita gunakan telinga kita dalam hal yang diridhai oleh Allah. Dengarkan tilawatul Quran, dengarkan hadis Nabi, dengarkan kajian, dengarlah lantunan tilawatul Quran. Itu yang harus kita manfaatkan dari telinga yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan kita mengaku berpuasa tapi telinga kita tidak kita puasakan. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat puasa yang diinginkan. Karena tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menggapai derajat ketakwaan. Maka puasakan pendengaran kita. Jangan asal menggunakan telinga ini di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita pendengaran untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Pendengaran yang tidak dimanfaatkan di jalan Allah, ketulian jauh lebih baik dan lebih mulia dibandingkan telinga yang digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang memiliki telinga namun tidak dapat mendengar, dia tidak terkena hisab atas nikmat pendengaran yang tidak dia miliki. Tapi orang yang menggunakan nikmat pendengarannya di jalan kemaksiatan Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka ketulian, kata para ulama, jauh lebih baik daripada telinga yang digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mengatakan, wal yasum sam'uka wa basaruka.
puasakan pandangan kalian dari dosa dan dusta. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dalam ayat berikutnya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Seorang laki-laki mukmin, wanita mukminah harus menahan pandangan mereka dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandangan kita itu melanglang buana kemana-mana, baik di dunia offline ataupun di dunia online. Banyak orang yang Masya Allah kalau di dunia offline menunduk ketika melihat wanita, menunduk ketika melihat pria bagi wanita. Tapi ketika di dunia online, bebas melanglang buana matanya. Dia buka aplikasi-aplikasi yang dia miliki. Dia tatap seluruh pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Foto-foto yang di sana ada tabarruj, pemandangan yang tidak layak untuk dia pandang. Dia bebaskan pandangannya. Seakan-akan pandangannya di dunia online itu tidak ada hisab. Tidak seperti di dunia offline yang dia begitu hati-hati dalam memandang. Padahal semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasakan pandangan kita. Lihatlah para salafus saleh bagaimana mereka berijtihad di dalam menahan pandangan mereka. Mereka tidak hanya di bulan puasa, di bulan yang lain pun menundukkan pandangannya. Bahkan dikisahkan kisah menarik ini tentang salah seorang tabi'in, Ubaid ibn Umair. Pernah dengar nama Ubaid ibn Umair? Pernah ya? Ubaid ibn Umair ini sosok tabi'in yang sangat luar biasa rahimahullah. Sosok yang bertakwa kepada Allah, memiliki majlis di Masjidil Haram. Bahkan tanda dan merupakan ciri ataupun cukup kisah ini yang sangat luar biasa sekali. Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang mulia, kadangkala hadir di majelisnya Ubaid ibn Umair. Ini menandakan kemuliaan dari Ubaid ibn Umair. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Rawdatul Muhibbin, kisah yang sangat menarik. Dan ini kisah nyata yang dialami oleh Ubaid ibn Umair. Para ulama sering menukilkannya. Yaitu kisah tentang seorang wanita yang sangat cantik yang hidup di zamannya Ubaid ibn Umair. Wanita tersebut, ayyuhal ikhwah, berdiri di hadapan cermin di rumahnya, kemudian melihat kecantikannya sendiri, bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah ada laki-laki yang tidak terfitnah, tidak tergoda dengan kecantikanku?" Sombong nih wanita ya. Padahal apa yang mau disombongkan dari kecantikan ya? Kita ini diciptakan dari apa? Mimma'in mahin, dari air, dari air mani. Al-Ahnaf rahimahullah pernah mengatakan, "Aba ajaban li takabbar wa qad kharaja min majral baul marratain." Aneh manusia itu sombong dan angkuh. Padahal 2 kali keluar dari tempat keluarnya kotoran manusia. Pertama, ketika menjadi setetes air mani, keluar dari tempat keluar kotoran ayahnya. Kemudian yang kedua, ketika menjadi bayi, keluar dari tempat keluar kotoran ibunya. 2 kali kata Al-Ahnaf rahimahullah, kita ini keluar dari tempat keluarnya kotoran. Apa yang kita sombong? Makanya ketika ada panglima perang Al-Muhallab yang berjalan dengan penuh keangkuhan di hadapan Malik ibn Dinar, dia sombong. Kata Malik ibn Dinar, "Langkahmu ini dibenci oleh Allah kecuali di antara barisan peperangan." Kata Al-Muhallab, "Amma araftani, tidakkah engkau mengenal siapa aku?" Kata Malik ibn Dinar rahimahullah, "Bala, aku kenal siapa engkau. Awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta fiha baina dhalika tahmilul 'adhrah." Aku sangat mengenal siapa engkau. Engkau adalah seseorang yang bermula dari setetes air mani yang hina, dan engkau akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Di antara keduanya, engkau selalu membawa kotoran di dalam perutmu. Itulah engkau. Kata Al-Muhallad, "Al-ana arraftani haqqal ma'rifah." Sekarang baru engkau mengenalkan diriku. Siapa diriku sebenarnya? Bermula dari setetes air mani akan menjadi bangkai yang busuk. Selama hidup apa yang dibawa oleh kita? Kotoran kemana-mana. Kita kalau nggak ada kamar mandi hidup tersiksa. Kenapa? Selalu harus mengeluarkan kotoran. Perempuan tersebut sedikit sombong dengan kecantikannya, meminta atau bertanya kepada suaminya, siapa yang tidak terfitnah? Kata suaminya, ada yang tidak akan terfitnah.
Siapa? Ubaid ibn Umair. Kata wanita tersebut, kalau begitu izinkan aku untuk boleh menggoda Ubaid ibn Umair. Suaminya mengizinkan. Ini yang heran. Nggak boleh. La yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga seorang dayyuth, seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada mahram. Tapi dia mengizinkan. Berangkatlah wanita tersebut ke Masjidil Haram. Kemudian seakan-akan dia berpura-pura ingin bertanya kepada Ubaid bin Umair, meminta fatwa. Akan tetapi pertanyaannya ini bersifat rahasia. Maka saat itu Ubaid bin Umair dan wanita tersebut pergi ke penjuru masjid. Tidak khalwah, tidak berduaan, terlihat oleh yang lain, tapi menepi agar tidak terdengar suaranya. Karena ya mungkin ada pertanyaan rahasia atau apa. Alasannya, inna kaidahunna azim. Wanita itu kalau sudah niat tentang sesuatu, Pak, luar biasa ya. Tipu daya luar biasa wanita itu. Kalau syaitan dalam Al-Quran disebutkan ya Pak, dha'ifa, tipu dayanya itu lemah. Wanita itu kalau sudah merencanakan sesuatu, luar biasa. Luar biasa sekali. Ibu-ibu itu biasa ya, wanita secara umum. Inna Tapi tiba-tiba wanita itu menyikap wajahnya. Disebutkan dalam kitab Rawdatul Muhibbin itu kafalqatil qamar, seperti belahan rembulan kecantikannya. Dahsyat sekali sudah. Kemudian wanita itu pun menggoda Ubaid bin Umair. Wahai Ubaid bin Umair, aku telah terfitnah dengan maka penuhilah hajatku, mengajak untuk melakukan perzinahan. Kata Ubaid bin Umair, ya amatallah, wahai hamba wanita Allah, bolehkah aku bertanya kepadamu beberapa pertanyaan? Dan engkau harus menjawab dengan jujur. Kata wanita tersebut, baik, aku akan jawab dengan jujur. Ya amatallah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu jika malaikat maut datang menjemput? Kemudian engkau mengingat bahwa di masa hidupmu aku telah pernah memenuhi hajatmu, aku pernah berzina denganmu. Kata dia, la wallah, demi Allah tidak, bukan sesuatu yang membahagiakan. Apakah membahagiakan saat sakaratul maut menjemput kita ingat pernah melakukan berzina? Nah, nggak membahagiakan sama sekali. Baik, pertanyaan berikutnya, ya amatallah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu ketika engkau berada di dalam kubur, malaikat bertanya kepadamu dan engkau ingat bahwa di dunia aku pernah memenuhi hajatmu, pernah berzina denganmu? Kata wanita tersebut, la wallah, demi Allah tidak. Ya amatallah. Ya amatallah ini artinya wahai hamba wanita Allah ya. Kalau laki-laki ya Abdullah. Ya amatallah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu saat datangnya catatan amalan dan engkau tidak tahu apakah catatan amalanmu itu datang dari kiri atau dari kanan? Kemudian engkau ingat bahwa ketika di dunia aku pernah memenuhi hajatmu, pernah berzina denganmu? Kata wanita tersebut, la wallah, bukan sesuatu yang membahagiakan. Ya amatallah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu ketika engkau berjalan di atas sirat dan engkau tidak tahu apakah engkau akan lulus atau engkau akan terjatuh? Dan engkau ingat ketika di dunia aku pernah memenuhi hajatmu, berzina denganmu? La wallah, demi Allah tidak, bukan sesuatu yang membahagiakan. Ya amatallah, apakah ketika ditimbangnya amalan dan engkau tidak tahu amalanmu itu berat atau ringan, engkau mengingat bahwa aku pernah memenuhi hajatmu, apakah itu hal yang membahagiakan? Kata wanita tersebut, la wallah, demi Allah tidak. Kemudian Ubaid bin Umair berkata, ya amatallah, ittaqillah, qad an'ama alaiki wa ahsana ilaiki. Wahai hamba wanita Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu dan memberikan kebaikan yang begitu banyak. Wanita ini pun meninggalkan Ubaid bin Umair, pergi kembali ke rumahnya. Laki-lakinya bertanya suaminya, bagaimana? Berhasil menggoda Ubaid bin Umair? Kata wanita tersebut, anta battal wa nahnu battalun. Engkau adalah pengangguran dan kita semua adalah pengangguran. Kita tidak ada kerjaan. Orang terus dalam ibadah, kita nggak ada kerjaan. Sejak saat itu wanita itu menjadi hamba Allah yang sangat bertakwa. Qiyam, siyam, zikir, tilawat Al-Quran. Sampai suaminya nih mengeluh. Kata suaminya, mali wali Ubaid bin Umair. Apa masalahku dengan Ubaid bin Umair? Istriku berangkat ke Ubaid bin Umair sebelumnya setiap malam, ia ibarat seorang pengantin baru. Tapi sekarang dia adalah hamba Allah yang sangat
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang aneh, protes dia, istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah. Kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana para salaf menundukkan pandangannya, dan kenapa mereka dapat menundukkan pandangan? Karena mindset mereka jauh, Pak. Mindset mereka nggak kayak kita. Kita mindsetnya dunia. Kalau mereka mindsetnya jauh. Nih perbuatan saya manfaatkan nanti di alam kubur, saat meninggal, saat di padang mahsyar. Merugikan, ditahan oleh mereka. Jadi mereka tuh pikirannya jauh. Kalau kita pikiran kita sejauh-jauhnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau mereka enggak, nanti kalau meninggal gimana? Nanti kalau di padang mahsyar gimana? Nanti masuk surga apa neraka? Itu. Sehingga sebelum beramal mereka timbang dengan timbangan tersebut. Andai saja mindset kita seperti mereka, Masya Allah, tabarakallah, maka kita tidak akan berbuat kecuali telah kita pikirkan efeknya nanti setelah kematian seperti apa. Ini menahan pandangan. Jadi orang yang berpuasa harus menahan pandangan. Dan juga orang yang berpuasa, jika kita tidak mau puasa kita rusak dari pandangan-pandangan yang diharamkan, maka kita harus menutup diri dari hal-hal yang mengantarkan kepada hal tersebut. Jika kita pegang handphone, punya aplikasi-aplikasi yang kira-kira lebih banyak gambar yang mengumbar aurat daripada manfaat, mending hapus. Terlebih di bulan Ramadan ini. Hapus. Apalagi kalau aplikasinya ada joget-joget, nari-nari, itu hapus. Jangan dibilang nggak sengaja. Antum udah tahu 90% isinya mudarat. Terus bilang nggak sengaja. Saya pas buka nggak sengaja. Udah tahu 90% di sana mudarat. Kok dibuka? Cukup aplikasi yang memang lebih banyak manfaatnya antum pakai. Dunia online, dunia offline. Jika antum tidak mau puasa antum rusak, begitupun orang di luar tidak mau puasanya rusak. Di samping kita menahan pandangan, juga kita harus mengontrol mahram kita, keluarga kita, jangan sampai menjadi penyebab rusaknya puasa orang lain. Dilihat istri, anak, pakaiannya sudah syar'i atau belum, menutup aurat atau tidak. Karena banyak laki-laki yang Masya Allah sholat tarawehnya rajin, baca Qur'annya rajin, ibadahnya rajin, tapi ternyata wanita-wanita itu keluar dengan tabarruj. Ibarat dia mengisi air di ember yang bocor. Dia nabung pahala, keluar karena dosa. Dia ibarat nabung dosa. Dia keluarkan anaknya dengan pakaian yang tidak layak, keluar rumah, semua laki-laki yang memandang, dapat rusak tuh puasanya karena memandang anak perempuannya. Bayangkan dia keluar rumah, itu berapa ribu mata yang melihat. Enggak keluar rumah, di dalam rumah dia pasang aplikasi joget-joget, dia upload, yang nonton ribuan, mungkin ratusan ribu. Apa enggak rusak puasa orang lain tuh? Salah siapa? Walinya punya tanggung jawab di sana. Kalau tidak menasehati, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Maka jika kita tidak ingin rusak pahala puasa kita karena tidak dapat menahan pandangan, begitupun jangan menjadi penyebab rusaknya pahala orang lain. Harus dikontrol mahram kita, istri, anak-anak kita, semua yang menjadi mahram kita, agar mereka tidak memudaratkan puasa orang lain. Yang ketiga kata beliau apa? Lisan. Anil kadhibi wal ma'athim. Jaga lisan dari dosa dan dusta. Ini lisan nih Masya Allah tabarakallah. Allah kasih tidak bertulang. Tapi lisan ini sangat luar biasa posisi. Sampai hari tubuh itu setiap bangun di pagi hari, Rasulullah mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh itu tukaffirul lisan. Ittaqillaha fina. Berkata kepada lisan, bertakwalah pada diri kami. Jika engkau istiqamah wahai lisan, seluruh anggota tubuh ini akan istiqamah. Jika engkau bengkok, seluruh anggota tubuh ini akan bengkok. Banyak orang yang tidak mampu menjaga lisannya padahal dia sedang berpuasa. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur dan amalannya serta perbuatan-perbuatan bodoh, maka Allah nggak butuh dia nahan lapar dan dahaga. Apa itu perkataan zur? Wajtanibu qaulaz zur. Apa itu perkataan zur? Seluruh perkataan batil. Dari palsu, riba, nimah, celaan, katan, cacian, makian, itu semua perkataan zur.
Siapa yang tidak dapat mempuasakan lisannya dari hal-hal tersebut, Allah nggak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaga. Maka lisan ini harus dikontrol. Jangan memudaratkan, jangan menyakiti orang lain, jangan membicarakan orang lain. Jangan nih lisan ditahan dari makan makanan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi nggak pernah ditahan dari memakan bangkai saudaranya dengan menggibahi mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan oleh Sa'id ibnu Jubair, suatu hari aku melihat Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, memegang lisannya. Kata beliau apa? Qul khairan taghnam awismut taslam qabla an tandam. Qul khairan taghnam. Katakanlah yang baik wahai lisan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Awismut taslam, atau diam, engkau akan selamat qabla an tandam, sebelum engkau menyesal. Karena lisan ini kalau tidak kita kelola akan menjadi penyesalan kita. Manusia itu memiliki aib yang banyak, kata para salaf. Aib manusia itu banyak. Tapi satu hal yang dapat mengontrol agar aib itu tidak terbongkar, dan satu hal yang dapat membongkar seluruh aibnya, apa itu? Lisan. Orang itu kalau diam nggak kelihatan aibnya, tapi kalau sudah bicara terlihat jelas. Bahkan sampai pendidikan seseorang, kualitas seseorang, keilmuan seseorang itu nampak dari apa? Ketika dia bicara. Kita bisa tutupi dia dengan kemewahan, tapi kalau sudah bicara ketahuan. Kita lihat ada orang pakai mobil mewah, pakaian mewah, tapi kalau sudah bicara ketahuan, oh ini pendidikannya sampai tingkat sekian, kelihatan dari cara bicaranya. Maka lisan ini sungguh sangat luar biasa. Kita harus jaga dia. Di samping jaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik, juga menjaga dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya atau cara mendapatkannya. Jika pendengaran kita kontrol, penglihatan kita kontrol, lisan kita kontrol, tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka inputan ke dalam tubuh itu baik, positif semua, Pak. Dari pendengaran, dari penglihatan, dari mulut. Efeknya, hati ini akan menjadi bersih. Kalau inputannya baik, hati menjadi bersih, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk beramal amalan yang baik. Inputannya baik, outputnya juga baik. Masuknya baik, keluarnya baik. Inna fil jasadi apa? Mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, yaitu apa? Hati. Jika baik, baik seluruh anggota tubuhnya. Jadi ingin hati kita baik, isi dengan yang baik. Dia akan mengolah, kemudian memerintahkan kepada hal yang baik. Jangan telinganya dipakai mendengarkan musik, nyanyian, lagu, ghibah, namimah. Matanya dipakai memandang yang haram. Lisannya juga sama. Kemudian berharap pengen jadi orang yang soleh, pengen khatam Al-Quran, pengen tarawihnya full. Sulit. Kenapa? Karena masuknya juga salah. Kenapa kita kadang suka berat tarawih, suka berat baca Al-Quran? Mungkin salah satu sebabnya kita nggak mengontrol apa yang masuk. Akibatnya dorongan dari hati untuk beramal soleh itu lemah, karena memang yang masuknya pun kurang baik. Maka ingin menjadi orang yang semakin baik dalam beribadah, perbaiki apa yang masuk ke dalam diri. Itu kuncinya. Kemudian kata beliau apa? Wada'adzal khadim. Jangan mengganggu orang-orang yang membantu kita, pembantu bawahan. Jangan mengganggu mereka saat engkau sedang berpuasa. Artinya apa? Jangan membebani mereka dengan pekerjaan yang terlalu berat. Engkau puasa, mereka pun puasa. Jangan mengganggu, jangan menzalimi mereka dengan pekerjaan yang tidak atau di luar kemampuan mereka. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yaumas shiyam. Dan kau harus punya wibawa, ketenangan di hari puasamu, kata Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yaumas shiyam. Engkau harus punya wibawa dan ketenangan saat hari berpuasa. Kewibawaan ini muncul kenapa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah, harus punya wibawa. Wibawa ini muncul tiba-tiba? Tidak. Ketika kita mampu menahan pandangan, pendengaran, lisan kita, kewibawaan ini baru akan muncul. Tapi jika tidak mampu menjaga lisan,
pendengaran, penglihatan, maka kewibawaan ini akan hancur. Coba lihat, orang mengaku berpuasa bulan Ramadan, kemudian misalkan dia diam di depan toko dia setel musik keras-keras, kemudian ada wanita lewat, dia liatin wanita tersebut, kemudian dia gibahi orang, apakah ada kewibawaan dalam diri orang seperti ini? Tidak ada. Maka kewibawaan itu muncul dengan sendirinya di saat seseorang bertakwa kepada Allah, dia jaga lisannya, pendengarannya, dan juga penglihatannya. Kemudian yang terakhir, nasihat dari beliau adalah, kata beliau, waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shiyamik wa la taj'al yawma fitrika wa yawma shiyamika sawa. Jangan engkau jadikan hari engkau berbuka dan hari engkau berpuasa sama. Jangan. Hari engkau berpuasa harus lebih baik dari hari engkau berbuka. Ini kita berada di bulan Al-Quran, bulan Qiyam, bulan Siyam, bulan Sedekah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka seluruh amalan salat ini harus lebih baik dibanding bulan yang lain. Jika sebelumnya kita lalai salat berjamaah, bulan Ramadan salat berjamaah di dalam masjid. Jika sebelumnya kita lalai dalam salat sunnah, bulan Ramadan harus melaksanakan salat sunnah. Dijaga salat qabliyah ba'diyah. Jika di bulan biasa kita tidak salat duha, bulan Ramadan laksanakan salat duha. Di bulan biasa rakaat, di Ramadan tambah jadi 4. Biasa 4 tambah jadi 8. Di bulan biasa tidak pernah qiyamul lail, bulan Ramadan laksanakan qiyamul lail. Merugi orang yang tiba di bulan Ramadan, dia tidak mengkhatamkan Al-Quran, padahal Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Merugi orang yang datang di bulan Ramadan, dia tidak melaksanakan salat malam, padahal bulan Ramadan adalah bulannya qiyam. Merugi orang yang berada di bulan Ramadan, dia tidak bersedekah, padahal bulan Ramadan adalah bulannya sedekah. Ingat, agama Islam bukan agama khusus orang kaya. Agama Islam adalah agama untuk si kaya dan untuk si miskin. Sedekah bukan khusus bagi si kaya saja. Orang miskin pun dapat bersedekah. Rasulullah, jika kita lihat ketika mencontohkan tentang sedekah, itu tidak mencontohkan dengan hal-hal yang besar. Banyak dan seringkali Rasulullah mencontohkan dengan hal-hal yang kecil. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah dan hindari diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma, kalau sekarang kita lihat harga kurma, setengah biji kurma itu nggak sampai 500 rupiah mungkin. Semua insya Allah bisa untuk bersedekah. Nggak punya apa-apa, punya segelas air, sedekah dengan segelas air. Nggak punya, dengan 1 sendok beras, apapun. Nggak usah besar-besar, yang kita mampu berikan. Ini bulannya sedekah. Rugi kalau kita tidak punya bagian dari sedekah. Ada orang ngasih ke kita minuman 2, kasih ke orang 1, sedekah. Ini adalah bulannya sedekah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulannya sedekah. Kecil nggak apa-apa, Allah yang akan kembangkan menjadi besar. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma, Allah akan tumbuhkan. Seperti kalian memelihara faluwah. Faluwah itu anak kuda, hingga besar menjadi sebesar seperti gunung. Allah akan tumbuhkan dari sedekah seseorang. Maka manfaatkan keberadaan kita di bulan qiyam, bulan siyam, bulan tilawatul Quran, bulannya sedekah. Manfaatkan. Merugi kalau kita di bulan Ramadan tidak menghatamkan Al-Quran. Merugi kalau kita di bulan Ramadan tidak salat tarawih, tidak menghidupkan malam. Merugi kalau kita di bulan Ramadan tidak bersedekah. Merugi kalau kita di bulan Ramadan sama seperti di bulan-bulan yang lainnya. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa. Jangan kau jadikan hari berbukamu sama seperti hari engkau berpuasa. Harus ada perbedaan di bulan puasa. Itulah nasihat dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana beliau nasihatkan kepada kita banyak nasihat berkenaan dengan bulan puasa. Jika kita laksanakan nasihat beliau, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang bernilai amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harapan untuk menjadi hamba yang bertakwa insya Allah akan tercapai jika kita melaksanakan nasihat beliau tadi. Jika engkau berpuasa, maka puasakan pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dosa dan dusta. Jangan mendolimi orang lain, terutama orang-orang yang berada di bawahmu. Dan engkau harus memiliki wibawa dan ketenangan di hari berpuasamu.
dan jangan samakan hari engkau berpuasa seperti hari engkau berbuka. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ana secara pribadi dan kita semua. Wa jazakumullahu khairan. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.